Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat datang di acara talkshow Aksi Peduli Sosial dengan tema Bersatu Hentikan Lingkaran Isu Sosial Anak. Teman-teman, talkshow ini adalah kerja bareng teman-teman program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang yang sedang melaksanakan kuliah praktikum PR3 Manajemen Event yang bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan LPKP Jawa Timur. Selama 30 menit ke depan, saya Taufik akan memandu talkshow ini dan saya tidak sendiri tentunya. Saya sudah ditemani dengan Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ibu Maria Clara Bastiani atau yang biasa kita panggil Bu Betty. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Mbak apa Ibu nih? Selamat pagi Pak Taufik. Saya biasa Mbak soalnya. Sehat ya? Sehat. Ya, yang kedua, saya kenalin dulu Bu Betty ini Direktur Eksekutif Jarak. Jarak itu jaringan LSM untuk penanggulangan pekerja anak. Ini di nasional ya Bu ya? Ya, jaringan di nasional. Ya, jaringan di nasional. Kemudian yang kedua ada Bapak Anwar Solihin. Selamat pagi Pak Anwar, sehat? Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar Solihin ini adalah Direktur Eksekutif untuk Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau yang disingkat LPKP Jawa Timur. Nanti akan banyak cerita-cerita dari Pak Anwar seperti apa sih situasi anak-anak di Jawa Timur, khususnya situasi pekerja anak. Nah, yang tak kalah pentingnya hadir juga di sini ya, di online ada Mbak Ersa ya. Mbak Iya, Ersa betul. ini dari komunitas Candikala. Candikala, iya. Ini Mbak Ersa ini apa, ketua komunitas ya? Candikala? Iya, koordinator dari Candikala sendiri. Oh iya. Bisa diceritain dikit Mbak, Candikala itu apa sih, komunitas apa? Jadi Candikala itu kita bareng-bareng sekelompok mahasiswa dari program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang yang sekarang lagi ngejalanin proyek mata kuliah PR3 Manajemen Event. Oh, gitu, iya. Jadi talkshow ini bagian dari proyek. Iya, yang betul. dilakukan teman-teman Candikala. Betul sekali. Oke, terima kasih. Selanjutnya sudah hadir juga secara online Bapak Imron Rosadi. Selamat pagi Pak Imron. Selamat pagi Pak Taufik, selamat pagi Pak Anwar, Pak Beki, selamat pagi semuanya. Pak Elsa. Selamat pagi Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat. Pak Imron Rosadi ini adalah Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ya Pak ya, Kemenko PMK. Betul Pak Taufik. Ya. Media Malang. Rektor UMM juga nih Bu. Oh iya. Betul. Nanti Pak Imron banyak cerita tentang posisi Kemenko PMK khususnya dan program-program apa sih yang sudah dilakukan atau yang sudah dibuat oleh Kemenko PMK terkait perlindungan anak, terkait pengentasan masalah-masalah sosial anak khususnya pekerja anak. Begitu ya Pak ya? Iya baik Pak Taufik. Iya. Oke. Saya sudah memperkenalkan semua narasumbernya. Nah, sebelum kita ngobrol diskusi, mungkin Mbak Ersa bisa cerita dikit ya. Sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan oleh teman-teman Candikala bersama timnya selama proses kemarin atau ya sebelum acara talkshow ini? Oke, jadi itu kami di Praktikum 3 PR Management Event ini kita sama-sama ngadain project event yang mengangkat isu pekerja anak. Dan kita bekerja sama LPKP, yang LPKP sendiri itu LSM di wilayah Jawa Timur ya Pak ya, yang emang concern peduli sama masalah isu-isu sosial anak. Dan banyak macam-macam ya Pak ya, ada yang pekerja anak, perkawinan, sama ada eksploitasi. Nah kebetulan kenapa kita yang memilih pekerja anak itu, kita kemarin sempat sebelum terjun melakukan event, kita tuh melakukan survei kepada seluruh mahasiswa dari perguruan tinggi Kota Malang.
untuk melihat apakah di Malang sendiri ini dari saya dan juga teman-teman perwakilan mahasiswa ada nggak bagian dari mahasiswa yang juga peduli sama isu pekerja anak. Dan ternyata dari survei itu didapat mereka sangat peduli, dan di antara isu-isu sosial anak yang sebelumnya saya sebutkan, mereka itu lebih memilih peduli kepada yang isu pekerja anak. Maka dari itu kita fokus ke pekerja anak, karena juga di beberapa wilayah Kota Malang kan juga fenomena pekerja anak sudah nggak asing lagi di mata masyarakat. Nah, terus kebetulan juga selain di PR3 ini, kemarin di tahun lalu kita juga di Praktikum Public Relation 1 itu kita outputnya membuat in-house magazine, dan kita juga bekerja sama dengan LPKP ya, dan di salah satu majalah kita, di salah satu bagian majalah kita tuh kita juga sempat menyinggung pekerja anak. Dan di PR1 itu juga kita berkesempatan untuk dapat meliput langsung salah satu anak naungan LPKP ya Pak ya, yang juga dampingan LPKP yang juga termasuk ke dalam bagian fenomena pekerja anak tersebut gitu. Berarti ini bukan yang pertama ya? Bukan yang pertama, iya. Komunitas yang dikala dengan LPKP benar, ya? Benar banget dan Pak. untuk isu pekerja anak teman-teman sudah familiar ya berarti? Iya, insya Allah. Karena sebelumnya sudah sering ya? Sudah, iya. Melakukan. Terus kalau dari fenomena yang dilihat di lapangan, dari studi yang dilakukan teman-teman di lapangan seperti apa sih? Atau ada temuan-temuan apa yang sudah teman-teman cross check atau ketika melakukan temuan di lapangan gitu? Jadi mungkin buat beberapa warga Kota Malang juga udah nggak asing, karena kayak beberapa di wilayah Kota Malang itu kita sempat nemuin ada beberapa anak yang juga terjun ke fenomena ini. Kayak contohnya di beberapa daerah jalanan Kota Malang, kayak contohnya ada jalan di Insinyur Soekarno-Hatta, terus alun-alun Merdeka, shelter Lowok Waru. Itu kan juga beberapa banyak, sama di Jalan Ijen juga ada beberapa kita itu sering nemuin. Utamanya ya? Iya, bener banget. Kota Malang. Betul sekali Pak. Dan itu juga sering ditemuin ada beberapa anak yang bekerja di situ. Nah, kita juga pernah sempat berkesempatan untuk melakukan pendekatan langsung tanpa menjadikan ini untuk dimasukkan ke dalam output event kita. Benar-benar cuman real ingin melakukan pendekatan, ngobrol langsung dengan adik-adik yang terlibat dalam pekerja anak tersebut. Namun sayang sekali itu yang beberapa kita temukan itu tuh adik-adik itu terkesan kayak tertutup Pak. Oh iya. Iya, jadi ya? betul enggan untuk menyampaikan informasi lebih detail tentang apa yang mereka lakukan. Maka dari itu yang waktu awal-awal kita berjalan ini kita sempat ngalamin kesusahan untuk seberapa banyak sih data sebenarnya pekerja anak di Kota Malang dan seberapa luasnya input pekerja anak tersebut. Dan sampai akhirnya kita juga nemuin data bahwa beberapa pihak pemerintah dari Kota Malang sendiri juga sebenarnya kesusahan juga untuk men-tracking dan juga mengawasi bagaimana pekerja anak di Kota Malang sendiri. Iya, betul. Dari sisi pemerintah juga belum siap ya, atau belum iya. ada data-data tentang itu. Data untuk jumlah persisnya nggak ada, iya. Pekerja anak, Betul sekali. Sebarannya ada di mana? Iya, cuman kebetulan pemerintah Kota Malang juga sekarang sudah beberapa sudah jalan gitu Pak programnya untuk menanggulangi pekerjaan di Kota Malang. Iya, udah lagi jalan. Mereka sosialisasi. Oh, ada sosialisasi. Iya, ada sosialisasi pendidikan ke anak terkait ataupun orang tuanya. Oh, gitu. Gitu, Jadi sudah iya. sosialisasi. Iya. Berarti itu lebih ke pencegahan ya supaya Iya, anak-anaknya benar. nggak jadi pekerja anak. Iya, gitu. iya benar. Terus tadi kan disebutkan di jalan-jalan tadi ada ditemukan pekerja anak. Nah, itu Iya. bisa diceritain anak-anak itu apa sih kerjanya di jalan-jalan itu? Kita itu yang pertama yang di jalan-jalan besar itu jualan makanan gitu Pak. Oh, jualan makanan. Iya, baru yang kecuali yang di alun-alun itu macam-macam. Ada yang emang jual makanan juga sama mainan. Oh, mainan. Iya, ya. Terus juga membantu orang tuanya juga sih rata-rata membantu. Jadi orang tuanya juga membantu apa yang dijualkan oleh orang tuanya gitu. Sempet ditanya nggak? Kenapa Sempet. sih mereka sampai kerja sampai ikut orang tuanya gitu di jalan, di pinggir jalan kan gitu? Iya, di Nah, pinggir kenapa jalan. gitu? Bisa pernah nggak ditanya begitu?
Kebanyakan mereka rata-rata menjawab membantu orang tua. Berarti Iya. memang lebih karena mau membantu ya? Iya, Tapi kan ada yang sendiri juga tuh. Iya, ada di yang pinggir sendiri. jalan duduk bawa itu ya kue jajan. iya, Itu nggak ada orang tuanya kan mereka itu kenapa? nggak ada orang tuanya. Nah itu kita sempat mengarah menuju ke pertanyaan ke situ kan Pak. Cuman mereka langsung menghindar untuk Gitu kita, ya. Jadi sempat menyelidiki juga. Iya, benar. Cuman yang waktu itu sempat ada yang bikin kita salut itu tuh ada anak yang dia sengaja akhirnya meninggalkan sekolahnya untuk berjualan, cuman gara-gara dia juga pingin adiknya tidak merasakan apa, iya. Jadi dia Berarti pingin, memang mau bantu iya. Jadi adiknya ya biar bisa betul. sekolah juga. Tapi dianya nggak sekolah. Tapi gitu. dia nggak sekolah. Nah itu sedihnya di situ Tapi Pak. bagus tuh dia mengorbankan dirinya, Dirinya untuk adiknya, nah itu. Oh gitu ya. Nah, kalau seperti itu ya, dari fenomena yang tadi dijelaskan Mbak Ersa, seperti apa sih sebenarnya dari sudut pandang teman-teman ya, OMS atau NGO ya, khususnya di Jawa Timur, Pak Anwar kan dari LPKP ya, yang memang domisilinya di kota Malang gitu kan. Nah, dengan fenomena seperti itu, apa sih yang bisa dilakukan atau pendekatan yang bisa dilakukan? Mungkin sebelumnya tanggapan Bapak dulu kayak apa ya melihat fenomena seperti itu? Iya. Saya pikir cerita Mbak Ersa tadi menurut saya sangat bagus ya. Artinya adik-adik mahasiswa sudah punya kepedulian terhadap persoalan-persoalan, khususnya persoalan anak, dan lebih khusus lagi tentang pekerjaan anak. Kalau tadi diceritakan Mbak Ersa itu kesulitan untuk menggali lebih dalam tentang anak, itu memang menurut saya itu wajar, karena kan paling teman-teman mahasiswa itu bergaul sama anak-anak itu juga belum lama. Sehingga kalau kemudian belum dirasa menjadi teman itu pasti akan susah untuk menggali informasi, karena itu memang diperlukan waktu yang agak panjang sehingga betul-betul teman-teman mahasiswa dianggap sebagai teman atau kakaknya gitu, baru nanti bisa mengungkap itu, kira-kira bisa bercerita apa saja yang sebenarnya mereka alami, mengapa mereka harus bekerja, barang itu mungkin baru bisa terungkap dengan jelas ketika mereka betul-betul sudah akrab, sudah tidak ada sekat lagi dengan kita. Itu saya pikir itu menurut saya kunci itu penting harus dilakukan ke depan, sehingga itu bisa mendapatkan informasi yang lebih baik, yang lebih jelas, kemudian juga kebutuhannya apa. Tetapi upaya yang sudah dilakukan ini menurut saya sudah luar biasa. Itu tapi PDKT-nya kurang lama. Iya. PDKT-nya harus diperpanjang lagi Iya, benar. proyeknya teman-teman. Kedua, tentang yang tadi diceritakan Mbak Ersa itu kan fenomena yang sebenarnya sudah kelihatan. Kalau anak jalanan, anak didikan itu kelihatan. Jangan persoalan pekerjaan anak itu tidak hanya yang kelihatan saja. Jadi banyak pekerjaan anak itu yang kemudian malah tersembunyi. Yang mahasiswa pasti juga tidak tahu itu. Jadi ada kelompok-kelompok yang bekerja yang tidak kelihatan, tidak ada di jalan-jalan kayak gitu. Itu jumlahnya juga cukup banyak, jadi di berbagai tempat. Tetapi karena persepsi yang kita belum sama itu. Terus Pak Imron, pengawas ketenagakerjaan itu kalau di pusat, di Kemenaker itu menurut saya sudah clear itu pemahaman tentang pekerjaan anak itu seperti apa. Tapi kalau kemudian di tingkat daerah, di Provinsi Jawa Timur, terus kemudian apalagi pengawas itu dari kabupaten kota itu sudah lagi diorganisir di provinsi, tidak lagi berada di kabupaten kota. Ketika kabupaten kota ditanya itu ada pekerjaan atau tidak, itu cenderung sebenarnya mengatakan tidak ada. Cenderung tidak punya data itu. Kalau kemudian Kota Malang sudah punya program, itu menurut saya luar biasa Kota Malang melakukan upaya itu. Karena tidak semua kabupaten, tidak semua kota itu mengatakan atau bahkan jujur di wilayahnya ada pekerjaan anak. Kecenderungan ketika ada evaluasi KLA gitu, kemudian di dalam instrumen evaluasi itu ada pertanyaan apakah di daerahnya ada pekerjaan anak, cenderung kemudian kabupaten kota itu minta surat dari Disnaker mengatakan bahwa daerahnya tidak ada pekerjaan anak. Itu sebenarnya pernyataan itu tidak logis dan tidak realistis.
Nah, itu menurut saya upaya-upaya kita mesti terutama ya bagaimana persepsi kita tentang pekerjaan anak itu sama, bahwa pekerjaan anak itu tidak hanya di sektor formal, tidak ada yang bekerja di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan, tetapi di pekerjaan-pekerjaan sektor informal. Kalau itu kita sama persepsi, maka kita akan bisa melakukan upaya mendata jumlah tentang pekerjaan anak itu. Itu menurut saya yang penting. Karena itu kalau LPKP apa yang harus ditanya, apa yang harus dilakukan, itu kita mengadvokasi. Dan melalui Pak Imron menurut saya penting bagaimana Kemenaker itu, pengawas ketenagakerjaan Kemenaker itu menjelaskan atau mendorong pengawas-pengawas di tingkat provinsi yang sebenarnya tugasnya di kabupaten kota itu agar tidak mengatakan bahwa pekerjaan anak itu hanya di sektor formal. Iya. Sebuah anak yang bekerja itu adalah pekerja anak dan itu menjadi kewajiban negara, terutama Disnaker dan Kemenaker itu harus kemudian diatasi, diselesaikan, ditangani, dilindungi, ditarik, kemudian dikembalikan ke dunia pendidikan. Itu yang penting, tetapi belum ini. Di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi belum sama persepsi kita dengan kementerian. Kalau kementerian menurut saya sudah oke. Pertemuan-pertemuan di tingkat nasional sudah oke tentang pekerjaan anak, tapi yang di tingkat daerah menurut saya masih perlu advokasi lebih intens lagi. Saya pikir itu. Ya. Kalau dari sisi apa ya Pak, LPKP kan sudah lama ya Pak. Mungkin ada pengalaman-pengalaman LPKP yang sudah dilakukan sebelumnya. Sebenarnya pola pendekatan yang dilakukan LPKP seperti apa sih dalam upaya penanggulangan pekerjaan anak ini? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya. Ya, kalau LPKP ini kan sudah sejak tahun 92 itu sudah terjun menangani persoalan anak dan terutama pekerja anak. Mulai dari program IPEC, ILO itu waktu itu kita juga menjadi mitranya. Itu bagaimana pendekatan kita. Pertama memang ya kita melihat fenomena itu. Ketika kita melihat ada persoalan pekerja anak, terutama yang kami lakukan itu di sektor pertanian. Itu kemudian ya kita ke desa itu, kemudian kita melakukan pemetaan sosial. Melakukan pemetaan sosial itu untuk memastikan kira-kira pekerja anak yang kita prediksi itu kira-kira ada di mana saja. Jumlahnya berapa dalam satu wilayah tertentu. Karena itu memang itu datanya data mikro, karena data untuk melaksanakan program. Dalam satu desa itu ketika kita lakukan pemetaan kita lihat itu. Kita coba lihat dari kelompok-kelompok masyarakat itu mana yang kelompok masyarakat kaya, terus kemudian menengah, terus miskin. Kemudian ketika kelompok miskin kita lihat apakah mereka punya anak usia atau anak, dan kalau kita punya anak, apakah anaknya berada di sekolah atau tidak, itu kemudian kita akan lihat ketika mereka menjadi pekerja maka itu menjadi sasaran utama kita. Tetapi ketika itu kelompok masyarakat miskin, walaupun anak-anak tidak bekerja itu juga menjadi sasaran karena mereka rawan. Kalau kita tidak dampingi, kita tidak dukung, dia nanti cenderung jadi pekerja anak. Itu kemudian yang kita lakukan. Dan kita sebenarnya juga minta ini Pak Imron itu peran pendidikan itu betapa pentingnya. Jadi menurut saya sudah berkali-kali mengatakan, ketika anak-anak berada di sekolah sampai tamat SMA, maka tidak akan ada pekerjaan. Tapi persoalannya, pendidikan itu juga mahal. Kedua, pendidikan itu tidak menarik itu. Karena itu kemudian anak-anak banyak juga yang drop out. Ketika drop out, kemudian larinya ke dunia kerja. Karena itu menurut saya bagaimana dunia pendidikan itu menarik, menyenangkan, dan kalau bisa ya gratis, bukan mahal. Pendidikan juga menjadi salah satu faktor kunci. Ya, itu menurut saya penting. Penanggulangan pekerjaan. Ya, betul itu menurut saya itu. Karena apa? Karena memang pemerintah sudah ada kebijakan pendidikan gratis dan sebagainya. Tapi kemudian dunia pendidikan itu, sekolah-sekolah itu punya cara bagaimana anak-anak itu tetap dibebani dengan berbagai cara itulah kayak gitu itu menurut saya perlu diupayakan, dibangun kesadarannya bagaimana pendidikan itu murah, gratis, masyarakat miskin bisa sekolah, dan kemudian juga di proses belajar mengajarnya menarik, membuat mereka senang dan tidak drop out. Itu saya pikir salah satu faktor. Ya. Ke Mbak Betty dulu.
jarak itu kan jaringan nasional ya, artinya di setiap daerah ada. Nah, kalau dari sisi jarak sendiri, dari apa yang sudah dilakukan teman-teman Candikala tadi, fenomenanya seperti ini khusus untuk di Kota Malang gitu. Iya. Nah, sebenarnya kalau dari jarak sendiri, pola pendekatan seperti apa sih yang seharusnya dilakukan khususnya di daerah-daerah gitu kan? Karena memang fenomena ya anak ini kan bukan hanya ada di Kota Malang, pasti ada di daerah-daerah juga dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Nah, apakah dengan kondisi dan situasi yang seperti itu perlu ada juga pola pendekatan atau treatment khusus yang dilakukan gitu? Artinya tiap daerah situasinya berbeda, kondisinya berbeda. Apakah perlu ada treatment yang berbeda juga gitu? Atau memang ada panduan khusus atau yang sudah dibuat oleh jarak atau pendekatan yang dilakukan untuk penanggulangan pekerja anak terkait fenomena pekerja anak seperti yang tadi disampaikan Mbak Ersa. Baik, pertama kita apresiasi ya, ini langkah mahasiswa memotret situasi pekerja anak ini sudah mulai dilakukan oleh teman-teman di Terima UMM. kasih. Langkah ini sebetulnya tidak mudah, karena apa? Mencoba masuk ke dalam fenomena dan kemudian melihat datanya itu, buat saya itu sebuah langkah maju, karena apa? Dari proyek yang sederhana ini, mereka tuh bisa menyampaikan data yang mereka temukan. Artinya sebetulnya kalau ini dilakukan secara sistem gitu ya, dinasnya bergerak, kemudian kita OMS-nya juga bergerak, kemudian komunitas bergerak, angka pekerja anaknya tuh lebih nampak. Berarti support dari daerah itu penting ya? Penting banget. Kita sekarang pakai angkanya Susenas ya, jadi dengan data yang terbaru di tahun 2022, angka 1,05 juta pekerja anak ini sebetulnya tersebar di semua provinsi, itu bisa kita lihat. Nah, kita bisa lihat prevalensinya di Jawa Timur. Jawa Timur termasuk angka yang tinggi Pak Imron, karena selain cakupan Jawa cukup besar, tetapi juga ternyata fenomenanya tuh beragam. Jadi kalau yang dilihat Mbak Ersa tadi itu kan anak-anak yang di jalan ya, yang sebetulnya tuh di tahun yang dulu itu menjadi prioritas penanganan. Nah, sekarang dengan angka BPS yang terbaru, kita bisa lihat ternyata 3 sektor pekerja anak itu ada di industri, ada di jasa, dan ada di pertanian. Iya. Jadi sudah tepat juga yang dilakukan oleh Pak Anwar, melihat kantong-kantong pekerja anak sesuai dengan kriterianya. Apakah dia ada di sektor formal, apakah ada di pertanian, ataukah juga mungkin ada seperti anak-anak yang di jalan. Jadi sebetulnya treatmentnya tidak bisa disamakan Pak Kopit ya. Iya, karena kita harus lihat kebutuhannya mereka seperti apa, kemudian sistem rujukannya seperti apa yang harus dibangun. Itu betul-betul kita harus menemukan pola. Berarti ada data, ada treatment yang harus disesuaikan dengan kondisinya, dan harus ada, kita harus berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk teman-teman media, teman-teman mahasiswa. Ini bagian dari pembelajaran juga Pak Anwar. mahasiswa juga penting Iya, ternyata betul. ya, perlu Karena dilibatkan komunitas juga. seperti ini tuh bisa bergerak bareng. Kalau misalnya nanti kita ketemu jumlah angka pekerja anaknya banyak, dari OMS saja mungkin tidak cukup. Tapi harus komunitas-komunitas yang digerakkan. Bagaimana menumbuhkan motivasi belajar, bagaimana membuat mereka minat untuk belajar, itu tuh harus lihat model. Nah, model dari mahasiswa ini bagus juga. Dunia pendidikan tinggi itu kan potensi luar biasa. Ketika KKN kan kita bisa dorong itu untuk KKN tematik, untuk penanganan pekerja anak, untuk pelindungan anak, itu menarik itu, dan jumlahnya sangat banyak. Iya. Di desa saya Bisa itu disebar, satu ya. desa itu mahasiswa yang KKN itu di atas 10. Oh, iya. Nah, itu tuh untuk mendata itu kan menurut saya Bisa kita potensi coba yang itu, sangat betul. bagus. Bisa dilibatkan ya. Dan Pernah ada seperti itu Mbak Ersa? KKN tematik atau oh iya, di kampus kita sendiri ada gitu. Terus sama kebetulan kita kemarin tuh juga di event ini juga menggandeng komunitas yang concern ke anak juga. Komunitas kelas inspirasi Malang namanya. inspirasi ya. Iya, jadi mereka concern ke anak dan emang punya tujuan visi misi yang sama kita ini gitu. iya. Makanya kita gandeng Bagus juga. ya, berarti sudah berjejaring juga ya teman-teman Iya. ya, nggak hanya berkutat di kampus tapi juga berupaya berjejaring dengan komunitas-komunitas di luar ya. Iya, betul sekali, Pak. Candikala ini bisa jadi embrio LSM Oh gitu. anak-anak Untuk- muda. betul. Untuk luar isu biasa. pekerja anak juga ya Bisa Pak. kita dorong. Amin. Gimana Amin, nih amin. Mbak Ersa? Itu tantangan nih buat teman-teman biar Candikala kedepannya juga bisa ini ya terus berlanjut Iya, ya. iya. Walaupun sudah tidak jadi mahasiswa. Iya.
nanti berubah langsung jadi aktivis anak. Ya, Amin. Ini juga kebetulan kita semua juga setelah akhirnya tahu ada permasalahan ini dan terjun juga akhirnya kita tertarik juga sama isu anak ini gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke Pak Imron. Kan tadi udah di ini ya Pak, dari Mbak Esa, dari Pak Anwar. Mbak Esa tadi sudah cerita fenomena situasi pekerja anak itu di Malang yang ditemukan. Kemudian ditambah Pak Anwar juga bahwa peran pusat atau peran pemerintah itu juga penting Pak gitu loh, dalam upaya penanggulangan isu pekerja anak ini. Bukan hanya terkait Kementerian Tenaga Kerja atau Kemnaker dan bagian pengawasan, tapi juga pendidikan juga, Kementerian Pendidikan juga, karena pendidikan juga salah satu faktor kuncinya gitu. Tapi kemudian di daerah ada masalah bahwa persepsi terkait pekerja anak itu beda gitu. Di pengawasan khususnya di Dinas Tenaga Kerja bilang bahwa tenaga kerja itu pekerja anak itu yang di formal saja yang ditangani, tapi yang di informal atau non formal tidak ditangani. Nah, seperti apa nih kalau dari Kemenko PMK kan sebagai apa ya, koordinator ya Pak, Kementerian Koordinator, bagaimana nih melibatkan kementerian-kementerian lain atau pola koordinasi yang dilakukan untuk melibatkan kementerian lain dalam mengupayakan atau menanggulangi isu pekerja anak ini. Apa yang sudah dilakukan atau strategi-strategi apa yang sudah dilakukan untuk keterlibatan kementerian-kementerian lain yang supaya mereka bergerak gitu, ikut serta dalam mengupayakan atau menanggulangi isu pekerja anak ini. Kira-kira gimana Pak Imron? Ya, Pak Taufik, Pak Anwar, Betty yang luar biasa, Mbak Esa yang juga menjadi inspirasi bagi saya ketika saya sudah tidak muda lagi nih. Ada hal yang membuat saya jadi, atau membuat kami ya, karena saya mewakili Pak Menko dan Bu Deputi, yang membuat kami jadi di satu sisi memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Candikala dan teman-teman LPKP serta Jarak yang sudah tidak asing lagi kiprahnya di dalam concern untuk perlindungan dan pemeliharahan anak ini. Tapi juga di sisi yang lain ada tantangan setelah kita menempuh otonomi daerah terkait dengan isu atau masalah yang kita hadapi sehari-hari yang sekarang sedang didiskusikan, yaitu tentang pekerja anak. Meskipun tadi yang diceritakan oleh Mbak Elsa itu, kalau waktu kami di awal-awal seperti yang tadi Pak Ana sebutkan itu di IPEC ELO itu, dan kegiatan-kegiatan lapangan di 25 tahun pertama saya di Kemensos Pak, itu kita kenalnya dengan anak jalanan ya. Tetapi dengan perkembangan sekarang ini, apa yang dilakukan oleh teman-teman Fakultas Ilmu Komunikasi UMM Malang dengan Candikalanya itu satu hal yang betul kata Pak Anwar tadi, kita harus mengapresiasi mereka karena, dan kata Bu Betty tadi, karena mereka di mahasiswa itu sudah mempunyai kepedulian terhadap persoalan yang nampak nyata di dalam kehidupan sehari-hari, yang itu di depan mata, yang seharusnya di dalam kerangka tugas-tugas pemerintahan itu sebenarnya Mas Taufik sudah dibagi itu di dalam otonomi daerah. Nah ya, di dalam konteks ini Kemenko PMK sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2020 itu sebagai Kementerian Koordinator itu mengkoordinasikan 7 sampai 14 kementerian teknis, kementerian atau lembaga dan kementerian teknis yang kalau dilegalkan, formalkan secara kaku, sebenarnya tidak ada Kementerian Tenaga Kerja itu dalam koordinasi kami. Tapi dalam pengarahan dalam pengarahan Pak Menko, jangan dilihat kementeriannya, tetapi dilihat dari isu yang berkaitan dengan domain ini, pembangunan manusia dan kebudayaan. Jadi human development and culture itu kita sudah mempunyai peta jalan cetak biru, manusia dari mulai nol sampai nanti lansia dan wafat itu tercakup dalam kerangka tugas kami Pak Anwar dan Pak Taufik serta Bu Betty Mbak Elsa ya. Nah itu kaitannya begini, kalau pekerja anak itu mungkin atau memang unsur pekerjaannya itu ada di Kementerian Tenaga Kerja yang teknis, tapi kalau isu anak itu
saya atau kami melihat di dalam cetak biru itu lebih luas daripada isu pekerjaannya. Jadi anak-anak itu bisa ada di kementerian tadi betul misalnya titik masuk dari pendidikan, Kemendikbudristek, kemudian dari Kementerian Sosial untuk rehabilitasi sosial dan perlindungannya, KPPA dan segala macamnya. Nah selama ini kami melakukan begini Mas Taufik. Jadi sesuai dengan aparat negara itu kami melakukan apa yang disebut sebagai koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian program-program di Kementerian Teknis dan di isu-isu teknis itu. Bisa dua cara. Pertama caranya kami proaktif. Nah kami proaktif itu dari sisi rapat saja kami punya tingkatan, Pak Anwar punya tingkatan untuk membahas isu ini dari mulai rapat koordinasi tingkat menteri, Pak Menko sendiri yang mimpin. Kita biasanya mengundang kementerian atau lembaga. Untuk masalah pekerjaan anak ini pernah kita laporkan untuk isu-isu yang lebih umum tentang perlindungan anak di tanggal 12 Agustus 2022 pernah itu. Dan kemudian ada rakor tingkat eselon 1, eselon 2 sampai ke tingkat daerah OPD itu semua pernah kami kumpulkan untuk mendudukkan kembali persoalan pekerjaan anak ini. Nah, sebagai konduktor atau sebagai dirjen gitu ya, sebagai pemandu musik supaya terjadi orkestrasi yang menarik. Memang di dalam lapangan itu betul seperti Pak Anwar katakan penerjemahan dari teman-teman OPD di daerah itu bukan hanya di Malang, Mbak Elsa, tapi di mana-mana masih berkutat pada pemahaman bahwa pekerja anak itu adalah yang aspek formalnya. Nah itu tantangan pertama dari sisi pemahaman substansi. Yang kedua dari pemahaman sisi koordinasi. Yang dilakukan oleh apa yang diisinya oleh Pak Anwar tadi betul. Kami pernah merapatkan bagaimana jalan keluar bagi anak-anak yang tidak sekolah. Nah ternyata anak-anak yang tidak sekolah itu banyak klasternya, banyak layernya. Salah satunya adalah anak-anak pekerja anak yang bekerja itu karena tadi itu faktor kemiskinan. Jadi faktor pendorongnya kemiskinan. Yang kedua memang dari kemiskinan itu ada faktor peletupnya itu misalnya biaya pendidikan atau biaya sekolah tinggi. Kemudian ada lagi kebutuhan untuk pemenuhan hak anak itu kan anak-anak tidak hanya belajar tapi bermain. Nah betul seperti Pak Anwar katakan, ternyata sekolah itu tidak menarik. Jadi memang pembenahannya dari segi kurikulum, dari segi SOP penanganan di daerah oleh dinas-dinas pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, kemudian juga Dinas Dukcapil juga kami pernah memberikan satu langkah yang proaktif agar Dukcapil itu juga proaktif untuk mendata atau merekam bagaimana posisi kekeluargaan dari anak yang bekerja ini, Mas Taufik. Jadi ada hal yang menarik juga sih ketika misalnya anak-anak itu yang keluyuran di lampu merah, yang jadi anak yang di chat seperti chat ya Pak ya, itu pang gitu ya Pak. Pang itu keluarganya siapa, tinggal di mana. Jadi faktor penelusuran atau melihat status mereka di dalam keluarga juga penting untuk mengurai benang kusut dari pekerja anak ini yang sebenarnya mudah, tetapi kadang-kadang kita tuh istilahnya Mbak Betty bukan hanya tumbang tindih, tapi tindih-tindihan. Nah kalau nggak ada tindih-tindihan ya nggak ada tindih-tindihan malah diabaikan. Jadi betul menjamin negara hadir itu tidak semudah yang diomongkan. Tapi kadang-kadang itu tadi, ini bukan pekerjaan saya karena ini bukan anak-anak yang bekerja di sektor formal. Kemudian dari Dikbud juga ini dari Dikbud Pusat, ini bukan wilayah Dikbud Pusat karena anak-anak SD dan SMP wilayahnya kabupaten kota. Kemudian dari provinsi yang anak-anak SMA wilayahnya provinsi, Dikbud provinsi. Nah itu yang kami hadapi sehari-hari. Jadi mengharmoniskan, mengadvokasi internal kami sendiri di dalam rakor-rakor itu. Kami seperti pekerjaan yang sepi dari ini Pak Anwar, dari kalungan bunga dan tepuk tangan. Tapi itu nyata kami ingin memberikan vokasi internal kepada kementerian lembaga itu, Mas Taufik, seperti itu. Iya, jadi kami sudah ke lapangan juga sudah, Pak Menko bilang kalau ada bottleneck di dalam pelaksanaan di lapangan, seperti tadi itu kan saling melepaskan kan, ini bukan urusan kabupaten karena tidak menyangkut anak-anak yang usia SMA. Kata provinsinya
ini bukan urusan kami karena ada dinas tenaga kerja karena sudah anak-anak yang tidak sekolah. Itu nyata di lapangan, Pak. Jadi kami mengadvokasi kementerian lembaga dengan rapat-rapat, dengan menegakkan kembali aturan yang ada, itu juga tidak kalah dinamisnya itu Pak Anwar dan Bu Betty yang saya banggakan ini di lapangan. Dan terakhir saya ingin mengatakan kiprah dari teman-teman Candikala, dari Vkom UMM Malang, kemudian dari teman-teman civil society organization itu memberikan sebenarnya membawa meringankan tugas-tugas kami, tugas-tugas negara itu. Dan itu sebenarnya kalau mau dipresentasi, kami pernah mengadakan studi Pak Anwar, 16% mungkin yang bisa diraih oleh negara untuk urusan pencegahan pekerjaan anak itu. Selebihnya 84% itu diserahkan kepada komunitas dan korporasi sebenarnya. Kepada CSO, kepada teman-teman yang aktif sebagai mahasiswa yang di dalam pentahelik tidak bisa dilepaskan, Mas Taufik. Itu saja sih. 16%. Oke, makasih Pak Imron. Sebenarnya sudah banyak berarti ya koordinasi-koordinasi yang dilakukan, upaya-upaya yang dilakukan Kemenko PMK ya untuk melibatkan baik kementerian maupun pusat daerah ya. Yang disebut sebagai partai politikal. Iya. Kita kembali dulu ya Pak ke Mbak Ersa nih. Dari tadi yang sudah dilakukan teman-teman Candikala, ada fenomena yang sudah dilihat di lapangan. Nah, kemudian ada upaya-upaya apa atau pola-pola yang dilakukan oleh teman-teman Candikala setelah melihat fenomena pekerja anak seperti tadi yang diceritakan? Apa kira-kira yang dilakukan? Jadi kemarin kita kan ini proyeknya ada 4 rangkaian. Nah, di 3 rangkaian sebelumnya itu kami menggandeng beberapa lembaga yang menaungi anak-anak yang berpotensi, jadi belum menjadi pekerja anak tapi berpotensi menjadi pekerja dan sudah terlibat sebagai pekerja anak. Dan kita treatment ke masing-masing pihak itu sama Pak. Tujuan kita, output kita itu fokus ke anak-anaknya untuk membuat mereka tuh masih punya motivasi untuk belajar. Karena kalau semisal motivasi untuk mengenyam pendidikan itu kan pasti nanti bakal dibalikin ke kondisi perekonomian orang tua dan keluarga. Itu adalah salah satu permasalahan yang sebenarnya sampai sekarang itu masih susah untuk bagaimana cara untuk mengatasinya. Nah, maka dari itu kita ingin lebih menegaskan kepada adik-adik yang kemarin kita gandeng untuk lebih punya motivasi ingin belajar, karena kalau semisal mereka punya motivasi untuk belajar itu caranya nggak cuman dari sekolah aja, mereka bisa dapat dari cara mana aja. Dan kebetulan juga kita kemarin menggandeng lembaga pendidikan yang menaungi adik-adik pekerja anak itu, jadi membantu mereka istilahnya mengejar sekolah non formal lah itu, untuk juga tetap memberikan pengalaman kepada adik-adik bagaimana suasana belajar yang memang seharusnya mereka dapatkan. Nah, jadi kita pengen menegaskan itulah kepada adik-adik untuk belajar nggak harus dari sekolah, tapi kalau misalnya adik-adik tetap ada niat untuk belajar itu bisa didapat di mana aja, dan itu yang menurut kami itu yang penting, karena seusia mereka kan juga tanggung jawabnya dan kewajiban hak juga dari negara memberikan mereka akses pendidikan. Jadi kita ingin lebih menegaskan kepada adik-adik bahwa nggak apa-apa kok kalau semisal memang adik-adik nggak seperti anak-anak lain yang punya kesempatan mengenyam pendidikan, cuman kalian semua masih bisa untuk tetap belajar seusia sama seperti anak-anak pada umumnya kayak gitu. Berarti treatmentnya teman-teman itu lebih ke bahwa memang itu salah satu faktor ya. Betul, yang memang, betul sekali Pak. Bisa mempengaruhi gitu ya. Iya. Nah, sekarang ke Mbak Betty sama Pak Anwar, kalau dari treatment yang dilakukan Mbak Esa dan teman-teman tadi, bahwa mereka treatmentnya lebih ke pendidikan dulu gitu, bahwa faktor pendidikan itu sangat penting kuncinya gitu. Nah, kalau dari pengalaman Pak Anwar atau Mbak Betty dari jarak, treatment yang dilakukan oleh teman-teman Candikala ini seperti apa sih? Sudah bagus atau gimana nih tanggapannya? Dengan pola-pola treatment yang dilakukan teman-teman Candikala seperti apa? Oke. Kalau dari jarak sebetulnya kita banyak belajar ya dari pola-pola yang dilakukan oleh anggota jarak. Jadi sebetulnya jarak sendiri itu bisa jadi lembaga untuk belajar. Kita punya praktek-praktek baik bagaimana melakukan treatment di lokasi tempat anak-anak
kita menemukan pekerjaan. Dan fokus pada pendidikan ini termasuk yang selalu kita masukkan sebagai intervensi yang diberikan oleh jarak dan anggota jarak. Karena kita percaya bahwa dengan memberikan support pendidikan itu dia bisa memperbaiki kehidupannya, bahkan bisa memutus mata rantai kemiskinan. Ya, setuju, Bu. Tetapi ini memang jangka panjang, Bang Kopik. Jadi nggak bisa kita hanya mendampingi sekian bulan atau bahkan hanya 1 tahun, karena proses pendidikan ini kan panjang juga sekali. panjang, iya. Dan bagaimana kita memaintain motivasinya itu juga tidak mudah. Karena itu biasanya kita begini, kita melihat sistemnya, jadi rujukannya seperti apa, kita bisa melakukan kerjasama, tetapi yang penting adalah kita menyiapkan supporting sistemnya. Pada saat tidak ada layanan itu di dekat rumah mereka atau di komunitas mereka, orang-orang di sekelilingnya atau lingkungan sekelilingnya lah yang menjadi tempat pengganti untuk memperoleh pendidikan. Karena itu kami dengan sebuah model desa layak anak itu juga menyiapkan pusat-pusat kegiatan belajar, sehingga kalau misalnya mereka tidak bisa mengakses karena jauh ya, transportasinya tidak terjangkau, kita bisa menggunakan kader-kader sebagai tutor lokal. Jadi wadah pendidikannya ada, kemudian orang yang melakukan pembelajarannya juga ada, sehingga kita tuh sebetulnya mengurangi kos, Pak Imron. Karena kita tahu jarak dari desa ke sekolah minimal SMP saja, Pak. Itu kan tidak terlalu dekat ya dengan desa, itu kan perlu ongkos. Belum lagi support untuk pendidikan yang lain itu juga besar. Berarti konteks pendidikannya tidak harus sekolah formal atau pendidikan formal ya gitu. Bisa ada treatment lain yang bisa dilakukan, pola-pola yang dilakukan dalam upaya mewujudkan pendidikan buat anak-anak ini ya. Gitu. Teman-teman LPKP nanti bisa banyak cerita juga bagaimana melakukan pendekatan di Jember, di Probolinggo, bahkan mungkin di tempat-tempat lain. Dengan kearifan lokal mereka tetap bisa melakukan layanan pendidikan. Gimana Pak Anwar? Kalau dari LPKP sendiri? Ya, sejak awal tadi sebenarnya memang salah satu upaya untuk bisa menuntaskan, menyelesaikan persoalan pekerjaan memang lembaga pendidikan. Jadi itu menurut saya pendekatan yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa menurut saya sudah tepat gitu. Jadi bagaimana tetap mendorong, mensemakati keluarga-keluarga itu untuk anak-anaknya tetap bisa mengenyam pendidikan. Karena itu memang ketika sebenarnya dulu Kemenaker itu punya program PPAPKH, Pak. Jadi penanggulangan pekerjaan anak melalui keluarga harapan itu programnya itu sebenarnya juga menarik pekerja anak, kemudian dikembalikan ke dunia pendidikan. Itu menurut saya ya memang begitu, tapi kemudian bagaimana koordinasi antara Kemenaker sama Kemendikbud itu menurut saya penting untuk terus digalakkan, dan program itu menurut saya sangat baik gitu untuk terus dilanjutkan. Kemudian caranya itu dirujukkan tidak hanya ke pendidikan formal. Jadi ketika mereka usianya memang masih usia sekolah, dan ketika mereka masuk ke sekolah itu masih pantas, tidak malu, ya dikembalikan ke dunia pendidikan formal. Menurut saya itu harus begitu bagus. Tapi ketika mereka sudah tidak memungkin lagi ke sekolah formal karena usianya katakan sudah 16 tahun tapi dia belum tamat SD gitu, itu ya otomatis tidak mungkin pendidikan formal. Itu ya paket A, paket B, paket C, itu menurut saya nggak apa-apa. Tapi kalau termaksa memang kemudian dua-duanya itu sudah tidak memungkinkan dan dia tidak mau, ada satu lagi sebenarnya penyiapan untuk keterampilan. Jadi Kemenaker kan punya BLK di berbagai tempat itu kan bisa untuk nampung anak-anak yang DO itu untuk disiapkan agar dia punya keterampilan ketika dewasa kelak itu, ketika kerja sudah usianya kerja, dia punya pilihan-pilihan pekerjaan karena punya keterampilan itu. Itu menurut saya yang mesti harus tetap dilanjutkan itu, Pak Imron, bagaimana itu kayak gitu itu didesain yang lebih baik lagi sehingga itu bisa memberikan banyak alternatif bagi anak-anak kita untuk kemudian bisa menyiapkan diri menjadi anak-anak yang kedepannya bisa meraih kesuksesan melalui jalur manapun. Itu menurut saya yang penting yang harus kita lakukan. Tadi juga di dalam informasi sebelumnya yang kami terima, Mbak Elsa menjelaskan ada kesulitan ketika tadi ditangkapi oleh Satpol PP gitu ya. Itu ada informasi yang saya terima seperti itu. Menurut saya itu
di dalam Kabupaten Kota Layak Anak itu siapapun sumber daya manusia yang itu berhubungan sama anak harus dilatih konvensi hak anak. Kalau kemudian Satpol PP itu dilatih konvensi hak anak, perspektif bagaimana melindungi anak, kemudian mengajak anak-anak jalanan itu seperti apa itu punya. Tapi kalau mereka tidak dibekali itu, guru pun tidak dibekali itu, bidan pun tidak dibekali, maka sebenarnya bagaimana perspektif pelindungan anak di dalam menangani, membimbing, mendidik anak, memberikan layanan kesehatan itu tidak ada. Kan itu betapa pentingnya seluruh sumber daya manusia ini dipahamkan tentang pelindungan anak, prinsip-prinsip melindungi anak, konvensi hak anak itu menurut saya penting. Di dalam KLA, indikator KLA, semua petugas yang berhubungan sama anak, guru, bidan atau pekerja sosial lah kalau di Dinsos atau TKSK lah atau apa itu biasanya dibekali tentang konvensi hak anak. Itu menurut saya itu, sehingga kalau ada persoalan-persoalan Satpol PP menurut saya itu perspektif itu tidak dimiliki, dan menurut saya pemerintah daerah perlu melatih mereka, memahamkan mereka. Setuju. Sehingga di dalam menangani anak-anak jalanan, pekerja anak, atau di dalam melakukan anak pang, anak apa itu ada perspektif pelindungannya. Setuju. Jika itu akan jadi baik bagaimana cara menangani. Berarti aparat juga harus paham ya. Aparat harus paham. Pendekatan bagaimana membuat anak jadi sadar, tapi kemudian mereka tidak takut, itu menurut saya bagian dari yang harus kita lakukan. Gitu saya pikir. Tapi fenomena kalau tadi kan dari tadi yang kita bicarakan treatmentnya lebih ke pendidikan ya gitu. Padahal faktanya penyebab anak itu bekerja atau pekerja anak itu kan bukan hanya faktor pendidikan gitu. Ada faktor-faktor lain gitu. Ada faktor ekonomi, faktor sosial budaya gitu. Nah, mungkin dengan kondisi seperti itu ada pola pendekatan lain yang seharusnya bisa kita lakukan gitu. Jadi bukan hanya treatment ke pendidikan, tapi dengan treatment seperti apa gitu, dengan melihat penyebab bahwa anak itu bekerja bukan karena faktor-faktor pendidikan tadi, tapi ada faktor-faktor lain. Nah, kira-kira ada nggak treatment lain selain ke pendidikan? Kalau melihat, kalau kami biasanya anaknya intervensi, keluarganya juga harus diintervensi. Keluarganya juga harus berdaya nantinya gitu ya, karena untuk memenuhi kebutuhan dia pendidikan, kemudian tidak mempekerjakan anak, berarti ada komponen yang harus disiapkan juga oleh orang tua. Karena itu biasanya orang tuanya kita juga memfasilitasi bagaimana pemberdayaan ekonomi. Nah, ini pentingnya Pak Imron kita bekerja sama dengan dinas atau pihak-pihak yang lain, karena bisa jadi ini berkaitan dengan tupoksi dari mereka begitu kan. Jadi bagaimana kita bisa kolaborasi, yang anak bisa kita tangani, yang orang tua kita bisa berdayakan, skillnya bisa kita naikkan begitu ya. Tetapi kemudian nanti mungkin kalau ada pola-pola produksi, kita juga bisa memasarkan atau kita bisa memberikan peluang-peluang usaha. Jadi sebetulnya itu memang kita cermati ya. Kita hanya mengintervensi anak, tapi kita juga mengintervensi orang tuanya. Karena bagaimanapun pemenuhan hak anak ini kan juga orang tua. Nah, kalau orang tuanya tidak berdaya, kita nggak bisa minta orang tua melakukan. Nah, itu pentingnya itu dilakukan kepada keluarga dan kemudian ada jadi treatmentnya bukan hanya anak ya gitu anak, tapi betul, juga perlu dilihat kondisi keluarganya, kondisi lingkungannya gitu, sehingga saling support dan solusinya terpecahkan. Dari Pak Anwar gimana Pak? Iya, sebenarnya pendekatan sistem dalam pelindungan anak itu pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Tetapi sebenarnya realitanya itu antar kementerian, antar OPD itu belum bisa terjadi. Bahkan dalam satu OPD beda bidang aja itu sudah tidak terjadi. Itu ada persoalan-persoalan yang menurut saya perlu diluruskan, perlu dibenarkan. Karena itu kemudian kami mencoba itu. Jadi kami itu pernah dapat dukungan dari Kemenaker untuk menangani pekerja anaknya. Tapi kemudian kami juga mendapatkan dukungan dari Kemensos untuk menangani orang tuanya itu. Gitu. Karena itu kemudian kami, ya kalau gitu saya integrasikan itu. Kalau kita nunggu integrasi dari kementerian, dari OPD, nggak terjadi.
Kan itu kan di bawah, karena itu udah oke kalau gitu orang tuanya ini kita bentuk kelompok usaha, ini ada modal dari Kemensos ini untuk mereka, kita buat dari modal usaha kelompok usaha bersama untuk orang tua yang anaknya kita tangani. Itu menurut saya ya cara mengintegrasikan berbagai program itu. Menurut saya begitu, sehingga kami ketika kami menangani pekerja anak, kami juga kemudian cari sumber-sumber daya lain yang bisa menangani faktor-faktor penyebabnya itu. Yang lain ya. Termasuk itu sekarang itu kan kami sedang menangani perkawinan anak itu. Ini tidak selesai perkawinan anaknya itu adalah urusan Dinsos, anaknya urusan DP3A, kemudian juga Dinsos dan kemudian Dinkes. Tetapi kemudian untuk yang melakukan dispensasi ini kan Kemenak atau PA, Pengadilan Agama yang kita juga koordinasikan agar kemudian ini penanganannya itu komprehensif sehingga semuanya kita rangkul untuk bersama-sama menyelesaikan bersama-sama. Kalau menunggu kemudian dikoordinasikan, ya ini tugasnya Pak Imran sebenarnya mengkoordinasikan antara kementerian akan bidang itu. Tapi kami juga berusaha, ini kalau nggak dibuat begini, ini pasti nanti akan saling melempar tanggung jawab. Ini kita dudukkan bareng bagaimana mereka kemudian melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Sampai gitu, Mas. Saya tambahin satu boleh Mas Taufik? Iya, boleh. Ini tadi kan udah kaitan ekonomi, kaitan dengan tradisi, regenerasi, karena kita melihat juga pekerja anak itu ada di pertanian. Jangan salah loh, mereka yang kerja di pertanian tuh tidak semuanya DO. Mereka tetap masih sekolah, tetapi karena ada pemikiran bahwa mereka membantu orang tua atau bekerja di ladang atau di sawah itu sebagai proses regenerasi, mereka membiarkan anak-anaknya berproses alami begitu. Nah, pemahaman tentang perlindungan anak, apa itu pekerjaan yang berbahaya. Berarti itu lebih ke faktor sosial budayanya. Itu yang perlu kita tanamkan kepada orang tua. Sehingga memang perlu ada treatment. Betul. Jadi kita memang biasanya lihat dulu faktornya apa dan kemudian treatment apa yang diperlukan. Jadi budaya ini sendiri pun juga perlu kita masukkan ya kaitan dengan nilai-nilai hak anak gitu. Apa yang harus dipahamkan oleh kepada orang tua atau orang-orang di sekitarnya, termasuk kepada aparat-aparat begitu ya. Betul. Dan itu biasanya memang yang dilakukan untuk membangun kesadaran atau sosialisasi itu ya OPD itu. Sudah kita OPD melakukan sosialisasi, tapi tidak selesai di sosialisasi. Sosialisasi itu kan kemudian membangun kesadaran, memberi pemahaman dan kemudian kesadaran agar mereka kemudian tidak ini mempekerjakan anak itu nggak baik, itu dia jadi ngerti gitu kan. Nah itu yang kemudian selama ini juga kita dorong mereka tetap saja itu dilakukan, tapi kemudian tidak cukup banyak itu, tapi harus ada intervensi yang jauh lebih menyelesaikan persoalan. Kita kembali lagi ke Pak Imron. Pak Imron, tadi kan sudah dijelaskan nih, Mbak Esa melakukan treatment seperti itu yang dilakukan. Terus ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan juga oleh LPKP, Pak Anwar, terus Jarak juga melakukan. Artinya memang treatmentnya memang pola treatmentnya berbeda dan bermacam-macam. Artinya strateginya dilihat dari faktor-faktor yang menyebabkan si anak itu menjadi pekerja atau menjadi pekerja anak. Nah, dari sisi Pak Imron menanggapi treatment yang seperti ini seperti apa ya? Pertama, tanggapan Pak Imron seperti apa melihat pola treatment yang dilakukan oleh teman-teman itu seperti yang sudah tadi dijelaskan, tanggapannya seperti apa? Nah, yang kemudian yang kedua ini kaitannya dengan Kemenko PMK lagi nih, bahwa ini kan butuh keterlibatan karena tadi ada faktor ekonomi, ada faktor sosial budaya yang itu pasti nanti akan berkaitan dengan kementerian-kementerian lainnya gitu loh. Nah, kira-kira ada nggak program yang memang diupayakan atau dilakukan program yang itu melibatkan semua kementerian gitu ya, khususnya tentang terkait penanganan isu ini gitu. Ada nggak program-program yang dilakukan gitu, Pak? Ya, Mas Taufik, Pak Ana, dan Bu Betty yang saya hormati, Mbak Elsa yang luar biasa ini. Ada satu hal yang ingin saya garis bawahi dari penjelasan Pak Anwar, Bu Betty yang sangat komprehensif dan sistematik itu, bahwa memang tidak ada treatment atau intervensi yang top chair ya untuk satu persoalan pekerja anak, karena Indonesia ini sangat luas dan tadi itu berbasis kepada bukti serta keadaan masing-masing secara kontekstual. Jadi mungkin kalau treatment kepada
pekerja anak di sektor pertanian seperti tadi yang disebutkan oleh Mbak Betty, itu memang seperti itu keadaannya. Dan apa yang tadi dilakukan secara day to day oleh LPKS atau LKPP, PK atau ya LPKP dan teman-teman LSM itu memang seperti itu tipikalnya ya. Hal yang pasti harus kita garis bawahi pertama, bagaimanapun anak itu adalah korban. Kalau regulasi, kalau konvensi melarang anak-anak itu bekerja, maka kita harus betul mencari akar masalahnya. Mengapa mereka sampai bekerja? Bagaimanapun keadaannya, dari akar masalah itu saya setuju kalau misalnya pendidikan adalah menjadi kunci utama. Kemudian yang kedua perlu ditekankan bahwa bukan hanya masalah anak, masalah keluarga, masalah lingkungan sekitarnya, masalah keberpihakan dari masyarakat, masalah kesadaran dari aparat pemerintah setempat, aparat negara yang lebih besar dan segala macam, termasuk nanti keterlibatan mahasiswa. Jadi saya ingin menyebutkan atau ingin mengatakan begini, secara kebijakan arahan Pak Menko itu apa yang disebut kita untuk konvergensi ya, konvergensi menyatukan berbagai potensi itu harus digalakan. Ya, yang kedua kita harus belajar dari berbagai macam penanganan yang baik dilakukan oleh negara, oleh LSM atau oleh dunia perguruan tinggi kampus seperti Mbak Elsa dan kawan-kawan ini untuk menemukan satu formula yang bisa digetok tularkan, bisa di studi tirukan. Nah itu peran Kemenko PMK. Sekali lagi kita ada beberapa strategi Mas Taufik dan Pak Anas, Bu Betty dan Mbak Elsa. Pertama, strategi kita untuk berbagi data ya. Jadi data atau informasi adalah alat untuk menjadi sumber yang dapat dipercaya mengambil keputusan. Yaitu Kemenko PMK proaktif untuk mengakurkan atau melihat data itu. Nah selama ini oleh Bapak Presiden, Kemenko PMK itu dipercaya untuk mengkoordinasikan 3 hal Mas Taufik dan Pak Anas, Bu Betty dan Mbak Elsa. Pertama isu-isu yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrim. Langsung atau tidak langsung nanti ada kaitannya dengan pekerjaan anak ini. Yang kedua isu-isu penanganan yang berkaitan dengan stunting, karena stunting itu adalah sebab dan akibat dari kemiskinan dari anak yang nanti tidak sekolah dan segala macam. Yang ketiga Pak Anwar, ada yang disebut sebagai kita memperluas kesempatan vokasi. Dari misalnya tadi betul seperti Pak Anwar tegaskan, kalau memang strategi atau sistem pendidikan formal, informal itu tidak eligible untuk anak pekerja anak, maka paling tidak anak itu mempunyai bekal kehidupan, keterampilan, vokasi di dalam melanjutkan hidupannya nanti dia sebagai orang dewasa. Nah, berbagai macam tingkatan intervensi ini ya Mbak Elsa. Jadi apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu mungkin baru dipahami sebagai intervensi mikro lah, yang sifatnya hari per hari gitu. Tapi mahasiswa juga mempunyai satu kesempatan, mungkin informasi yang berkaitan dengan advokasi kebijakan. Minimal di Kota Malang, di Malang Raya lah. Ya, supaya nanti sama Menko kita harus bikin model ini, Bu Betty, Pak Anwar, kita akan intervensi karena Malang Raya. Advokasi kebijakan dari Satpol PP tadi yang betul, mereka tidak berwawasan konvensi hak anak, boro-boro berwawasan konvensi hak anak, karena tusinya Satpol PP memang untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dilakukan oleh aparat pegawai negeri, bukan oleh polisi yang kepolisian begitu. Nah dari sini saja harus dibuka nih kotak Pandoranya ini. Dari sisi tusi saja mungkin banyak hal-hal yang tidak berpihak pada kepentingan terhadap baik anak. Ini juga perlu diadvokasi Mbak Elsa. Jadi kita perlu juga mengajak bicara secara proporsional dan profesional dengan tadi itu Satpol PP di Malang Raya ini, dari mulai kota, kabupaten sama kota Batu, dan juga kita perlu mengajak duduk bareng mengenai tentu mahasiswa menjadi bagian dari itu, tapi Kemenko PMK dengan kewenangannya sampai ke OPD itu Pak Anwar, kita akan memperhatikan beberapa daerah yang tadi Mbak Betty katakan Jawa Timur ini angka pekerjaan anaknya juga tinggi, angka perkawinan anaknya juga tinggi, itu saling mengkait itu. Kemudian dispensasi kawin, itu ada cerita Pak Anwar di Ponorogo, kemudian di Tulung Agung yang pernah kami advokasi, kemudian nanti di Cirebon dan di
Temanggung itu ya, bukan Tulungagung tapi Temanggung yang di Jawa Tengah. Kalau Tulungagung di Jawa Timur, 4 daerah itu. Jadi begini, kami tidak hanya berpatokan pada strategi pencegahan perkawinan anak, tetapi juga kami menyasar kepada kira-kira faktor-faktor penyebab yang esensial apa. Katakanlah tadi nilai sosial budaya. Jangan lupa di dalam tafsir-tafsir agama juga ada beberapa hal yang kita perlu bicarakan bersama nih Pak Taufik ini. Ada tafsir agama yang misalnya mengatakan tadi itu. Mungkin birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Orang tuanya di sektor pertanian, tapi anaknya juga harus membantu orang tua. Di sisi yang lain anak juga mempunyai kebutuhan yang diatur juga dalam satu agama. Mereka harus berpendidikan dari mulai yang lahat sampai ke kuburan begitu ya, ke pintu kubur gitu. Nah ini beberapa dialektika dinamika ini menarik untuk diperhatikan, sehingga betul misalnya Kementerian Agama itu mulai sekarang mulai memperhatikan katakanlah sekolah ramah anak ya, yang membuat anak itu bisa nyaman. Kemudian ada juga madrasah ramah anak, masjid ramah anak dan segala macamnya. Nah ini kami advokasi terus Pak Taufik, Pak Anwar dan Bu Betty serta Mbak Elsa. Keterlibatan mahasiswa saya pikir ke depan harus lebih sistematik. Kira-kira ceruk mana itu atau porsi mana yang bisa dilakukan oleh Mbak Elsa dan kawan-kawan ini. Tidak hanya memfasilitasi, memediasi, memoderatori mereka untuk bisa sekolah, tapi juga betul bagaimana dengan orang tuanya. Kami ada konvergensi program ini tentang perkawinan anak sih Pak, pendidikan perkawinan anak di Cirebon. Itu betul ada KKN tematik yang bisa disesuaikan dengan apa yang kita ingin lakukan secara berkelanjutan. Di Cirebon kemarin ini oleh Universitas Muhammad Cirebon, kemudian Universitas Swadaya Gunung Jati, dan beberapa universitas yang lain, kita KKN tematik tentang pencegahan perkawinan anak. Nah, isu-isu pekerjaan anak di sektor pertanian, terutama di Cirebon itu sektor pertanian dan industri, itu juga relevan untuk di KKN tematikan. Kami setuju itu dan kami dorong. Berarti nanti kami secara kelembagaan Pak Anwar kepada internal Kemenko PMK kebijakannya bukan hanya kami referral, tapi kami nanti bersinergi dengan deputi yang mengurusi pendidikan dan revolusi mental, juga berkaitan dengan pendidikan dasar dari mulai PAUD, SD sampai SMA itu kami ada yang menangani. Terima kasih, ini semakin diingatkan dan semuanya sudah dibantu menjawab ini oleh Pak Anwar, Bu Betty ini. Apa yang dilakukan oleh CSO, oleh LSM, oleh teman-teman yang aktif di dalam kemasyarakatan itu bedanya cuma satu kok Bu Betty. Kalau kami itu mungkin lebih kepada tataran yang makro ya, yang intervensi-intervensi yang sifatnya nasional, yang kalau tidak dilihat satu persatu kasus per kasus, kalau ada kearifan lokal yang itu jagonya para teman-teman di Mitra Pembangunan di LSM itu, mungkin kami akan dalam tanda kutip gebiah uyah lah selalu mengeneralisasi. Tapi mengingatkan tadi bahwa setiap daerah, setiap persoalan anak, setiap domain pertanian, industri maupun pekerjaan-pekerjaan yang sektor informal itu harus punya intervensi atau tadi treatment yang khusus juga itu harus diadvokasi oleh kami. Saya merasakan Jawa Timur itu bisa menjadi contoh lah untuk kita bisa sinergi dalam intervensi, kalau kami sebutkan intervensi atau treatment atau penanganan pelayanan yang konvergen dalam menangani pekerjaan anak-anak ini. Sekali lagi, pendidikan adalah kunci. Jadi ya. Kemenko PMK ini ya Pak, siap ya Pak besok untuk mengawal ke depannya, untuk berkoordinasi dengan Kemendikbud khususnya ya, supaya nanti kampus-kampus tuh bikin KKN tematik itu gitu dia, ya Pak ya, ya Pak, supaya ya. nanti isu-isu pekerjaan anak itu, isu perkawinan anak itu bisa menjadi tematik dari KKN teman-teman mahasiswa atau kampus-kampus ya Pak. Ya, sementara ini dengan kapasitas kami baru bisa di Jawa Tengah, Temanggung, di Jawa Baratnya Cirebon, kemudian di Jawa Timurnya Tulungagung dan Ponorogo itu baru kita memantik beberapa hal ini. Ini lagi kita mau merangkul UNICEF dan UNFPA nih Bu Betty dan Jarak serta Espat ini untuk lebih luas lagi. Kita mungkin mengorkestrasi ini supaya berbagi perannya itu lebih kuat Pak. Ya. Bisa itu. Terima kasih. Jadi nanti Jarak bisa melakukan pembekalan, mendampingi teman-teman KKN yang sesuai tema-tema itu ya Pak. Betul. Jadi nanti kolaborasinya nanti bukan hanya
Kemenko PMK, tapi Ya. teman-teman LSM dari Jarak, dari Ekpat itu nanti, atau LPKP mungkin nanti untuk Jawa Timur bisa tuh melakukan bimbingan atau pembekalan untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN tematik itu ya, khususnya untuk isu-isu pekerja anak ya Pak ya. Betul, betul. Yang terakhir saya mau ngasih kesempatan ke narasumber ya, semua closing statementnya gitu. Dengan dari yang kita diskusikan, anak yang sudah ada ke depan, kemudian kita melihat ke depannya bahwa isu pekerjaan masih banyak PR-PR yang harus dilakukan, yang harus diupayakan oleh kita semua ya, bukan hanya Kemenko PMK, bukan hanya Jarak, bukan hanya LPKP, bahkan mungkin teman-teman mahasiswa juga harus ikut juga gitu kan, menjadi menjadi motor untuk mengatasi PR ini gitu. Nah, apa sih yang menjadi harapan dari teman-teman atau Bapak Ibu di sini ke depannya untuk isu pekerja anak ini supaya lebih banyak lagi pihak-pihak yang terlibat gitu, supaya isu pekerja anak ini bukan hanya jadi isu-isu yang tertentu saja yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, tapi semua bisa terlibat, semua bisa dilibatkan, termasuk tadi mahasiswa, perguruan tinggi, atau masyarakat pun seharusnya kan bisa dilibatkan. Nah, bagaimana kemudian cara melakukannya ke depannya, kemudian harapannya seperti apa? Silakan, siapa dulu nih? Saya lempar ke semuanya. Mulai dari mahasiswa dulu aja. Iya. Ya. Jadi silakan Mbak, langsung ditunjuk. Jadi yang pertama mungkin kami, kalau dari saya dan teman-teman itu harapan awalnya itu pasti kami berharap untuk para orang tua dulu mungkin ya. Para orang tua untuk lebih peduli dan mendengarkan anaknya dan mengetahui apa kewajiban-kewajiban yang memang harus dilakukan oleh anak-anaknya. Karena yang pasti kalau kita membahas isu pekerja anak itu pasti selalu berkaitannya. Dan itu tadi yang saya di awal yang kami beri seperti itu bisa dijadikan peduliannya dan orang tua bisa lebih peduli anak itu untuk memberikan kesempatan yang formal itu. Nah, menurut semisal orang tua udah punya peduli dan pemikiran yang peduli terhadap pendidikan anak, itu isu pekerja anak darinya itu bisa sih. Jadi terus untuk mahasiswa saya juga mungkin perwakilan mahasiswa yang kemarin survei juga menjamin juga mahasiswa yang mau untuk mungkin pemerintah atau LSM seperti LPKP dan juga Jarak untuk mengurangi isu pekerja anak, karena juga kan juga isu sosial dan kita juga di perkuliahan ini juga di kesempatan bisa ke lingkungan sosial. Jadi juga kami juga sangat berharap untuk bisa berpartisipasi di usia juga, kami usia juga masih muda, juga masih panjang, jadi juga bisa diberikan kesempatan lah untuk belajar lebih banyak dari ini, dari pengalaman isu pekerja ini. Akan banyak kesempatan amin, yang diberikan amin, Pak Anwar, Mbak Betty gitu. Iya, artinya itu kan pekerjaan terakhir Cadikala kan. Iya. Nanti selesai ini akan ada proyek-proyek lain yang dilakukan Cadikala untuk langkah awal ya Pak ya. Ini hanya langkah awal. Iya, bisa. Artinya Cadikala harus terus ikut terlibat untuk ikut bersama-sama mengatasi isu pekerja anak ini. Iya, maka kami terbuka kalau misal diajak kerja sama itu terbuka. Pak Ibran juga bisa tuh langsung bekerja sama dengan Cadikala ya. Iya, benar. Ersa, iya, selanjutnya siapa nih? Boleh Pak Anwar. Berurutan langsung ke Pak Ingvar. Ya, terima kasih. Iya. Menurut LPKP itu ketua LPKP dan juga ketua LPA Jatim. Ini juga dipakai magang
kayak studi oleh banyak mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Kalau LPKP itu ada dari UM, ada dari UB, ada dari UMM gitu, magang. Tapi menurut saya magang yang ini luar biasa. Banyak agenda dilakukan. Saya pikir ini juga sebagai pembelajaran untuk yang mahasiswa lainnya itu. Jadi yang magang di LPA Jatim itu ada UIN Malang, ada UIN Surabaya, ada Universitas Surabaya, ada FISIP, UNER, banyak yang magang. Karena itu menurut saya inspirasi kegiatan ini menurut saya akan ditularkan kepada mahasiswa lainnya yang nanti magang di LPA maupun di LPA. Itu menurut saya yang menurut saya menarik. Saya bisa terus dan sebagai anak-anak muda saya sangat potensi untuk terus mengatasi berbagai persoalan masyarakat, persoalan juga anak. Saya pikir ini juga menjadi catatan bagi kami. Menurut saya ketika LPKP atau jarak sebenarnya nanti ada program-program yang kira-kira memerlukan keterlibatan mahasiswa, saya pikir kita akan juga terbuka dan berkomunikasi, berkoordinasi agar ini kan tidak seperti ini. Iya, betul. Itu hal-hal yang di luar kampus yang pengalaman sangat berharga bagi masa depan kalian sebagai mahasiswa pasca nanti setelah selesai kuliah. Saya pikir itu catatan kami terkait dengan akhir kegiatan ini. Terima kasih. Iya, selanjutnya Mbak Betty. Baik, kalau saya jarak itu terbuka untuk tempat belajar, ya. Jadi jarak sendiri sebetulnya juga mengumpulkan model-model bagaimana melakukan penanggulangan kerja anak di banyak daerah. Jadi dengan keterlibatan Cadikala ini sudah mulai memotret situasi pekerja anak di Malang, itu bisa jadi model juga untuk teman-teman yang lainnya, komunitas yang lainnya. Terutama karena saya juga ingin menyoroti kaitan dengan media. Karena kesadaran dari masyarakat, dari orang tua itu perlu sekali. Jadi perlu kita mengolah informasi, mengolah medianya. Karena apa? Supaya kita bisa menggerakkan advokasi. Jadi saya mau menitipkan istilah kolaborasi itu bukan basa-basi, tetapi itu berbagi peran dan memperkuat aksi. Karena itu penting kita bergandengan tangan dengan mahasiswa, dengan CSO, pemerintah. Jangan lupa sektor bisnisnya juga harus digandeng, karena itu sangat lekat dengan situasi ketenaga kerjaan. Jadi kami dari jarak juga terbuka untuk berkolaborasi supaya kita inspirasi, tetapi aksinya nggak boleh, Pak. Aksinya harus langsung. Berarti udah ada peluang lagi tuh ya. Ada media, ada bisnis, perusahaan-perusahaan banyak kan di Malang, di Jawa Timur. Bisa juga dilibatin, diajak kerjasama. Terus media juga pasti ada kan media ada. Bukan hanya media kampus ya, teman-teman bisa berjaring dengan media di luar gitu ya. Oke, inspiratif tuh Mbak Betty. Terima kasih Bu Pak. Terakhir Pak Imron nih, closing statement-nya dari Pak Imron sebagai penutup Pak. Silakan Pak. Terima kasih kepada berbagai pihak dari unsur mahasiswa, terutama BSA dan kawan-kawan, serta dari teman-teman Intra Pembangunan yang sampai saat ini masih berkeinginan untuk peduli kepada pekerja anak yang langsung tidak langsung meringankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan ya, terutama koordinasi kami dalam penanganan pekerja anak. Sejatinya urusan pekerja anak ini adalah urusan yang harus menjadi komitmen kita bersama, terutama dengan mempertimbangkan karena anak adalah generasi masa depan kita. Kita punya utang kepada anak-anak untuk pada masa depan mereka, sehingga kalau tidak sekarang kita bekerja sama dan bergandeng tangan untuk melakukan berbagai macam program sesuai dengan ranah masing-masing, maka di tahun 2045 apa yang kita sebut sebagai era generasi emas Indonesia itu tidak akan terlaksana dengan baik, dan Indonesia akan menjadi satu negara yang ketinggalan karena urusan pekerja anak yang sejatinya substansi dari semua persoalan kemiskinan, kemudian ketimbangan pendidikan, kesejahteraan, dan di sektor lain itu tidak kita bisa tangani dengan baik sejak sekarang ini. Sekali lagi, Kemenko PMK punya komitmen untuk terus mengawal
penanganan pekerja anak ini dari berbagai macam sisi, terutama dari sisi advokasi kebijakan di tingkat pusat, kemudian implementasi di tingkat daerah, dan mengenai kontribusi dari teman-teman jejaring mitra pembangunan dan organisasi sipil sosial kemasyarakatan. PMK terutama di kedeputian kami berkomitmen untuk bersinergi, berkonvergensi dengan dunia kampus, dengan teman-teman LSM, dan dengan teman-teman dari media massa serta dari unsur korporasi untuk penanganan pekerja anak ini. Itu sih Mas Taufik dan Pak Anwar, Bu Betty. Mbak Elsa, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, Pak Imron. Ya, jadi ini sesi terakhir kita di talk show ini. Saya nggak mau menyimpulkan ya, tapi mungkin poin-poin aja dari saya bahwa persoalan isu pekerja anak ini memang menjadi cross cutting isu ya. Jadi isunya isu lintas sektor sebenarnya. Jadi bukan hanya isunya Kemenko PMK atau isunya Kemnaker atau isunya jarak, walaupun jarak memang konsennya di situ, atau bukan hanya LPKP gitu. Tapi semua sektor, semua pihak harus dilibatkan untuk menanggulangi isu ini atau bersama-sama menanggulangi isu ini, termasuk ada tambahan medianya gitu loh, termasuk perusahaannya gitu loh. Sampai sejauh ini keterlibatan perusahaan bagaimana gitu, itu juga tanda tanya besar kan buat kita gitu. Sudah perusahaan juga sudah terlibat dalam menanggulangi, khususnya di daerah aja lah, di daerah masing-masing, nggak usah lah di seluruh Indonesia. Kemudian medianya seperti apa? Untuk mengangkat isu ini kan juga perlu medianya gitu loh. Jadi kita sudah melibatkan media belum gitu untuk mengangkat isu pekerja anak supaya semua pihak, semua masyarakat juga tahu, oh ternyata seperti ini isu pekerja anak gitu ya. Jadi memang kuncinya itu tadi, kolaborasi ya, kolaborasi itu gitu. Termasuk kolaborasi dengan Candikala. Kedepannya ingat berarti nanti ya, kolaborasi dengan Candikala gitu ya, Pak ya. Oke, terima kasih saya ucapkan buat narasumber, buat Pak Imron, terima kasih Pak waktunya siang ini dari pagi sampai menjelang siang. Pak Anwar, terima kasih, Mbak Betty, dan terakhir saya ucapin Candikala juga nih, terima kasih banyak sudah memfasilitasi acara talk show ini gitu ya. Karena ini juga bukan hanya buat Candikala, tapi buat kita juga jadi apa, ilmu juga, belajar lagi, sharing lagi gitu loh, supaya ternyata oh kedepannya kita harus melakukan itu ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga ke depan Candikala terus melakukan inovasi-inovasi lagi ya. Ingat kata kuncinya tadi, kolaborasi. Kolaborasi bisa dengan LPKP, bisa juga dengan Kemenko PM kayak Pak Imron ya. Apalagi Imron sudah mau ke Malang. Nanti diajak diskusi deh, Pak ayo kita diskusi. Tempatnya enak Pak. Tempatnya suasananya bener-bener suasana di desa. Pak Imron betah nanti kalau diajak ke sini. Oke, dari saya mohon maaf kalau tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, baik ucapan atau tindakan, ya semata-mata kekurangan saya sebagai manusia ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, diskusi kita bisa bermanfaat ya, bukan hanya buat teman-teman mahasiswa, tapi juga buat masyarakat ya, dan khususnya buat kita pribadi gitu ya. Ya, terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.